Perkenalkan, nama saya Teresia Husina Syahaan dari Prodi Manajemen semester 5 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 2892050078. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian UAS mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusumaning Tias, SIP SEMM. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, transaksi ekonomi internasional berupa pemindah-tanganan hak milik atas suatu barang atau jasa dari penduduk negara yang satu dengan penduduk negara yang lain, termasuk di dalamnya perubahan susunan dan nilai utang piutang serta kekayaan penduduk negara bersangkutan. Tujuan utama neraca pembayaran ini adalah untuk memberikan informasi kepada pejabat atau penguasa pemerintah tentang posisi keuangan mengenai hubungan ekonomi dengan negara lain, serta membantu dalam pengambilan keputusan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan khusus, diantaranya: 1. Untuk mengetahui struktur, posisi, dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang kedua, sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik perdagangan dari urusan pembayarannya. Yang ketiga, untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. 4. Sebagai bahan pertimbangan dan indikator bagi negara luar untuk memberikan bantuan keuangan. 5. Merupakan salah satu indikator ekonomi yang fundamental bagi suatu negara. 6. Sebagai bahan untuk membantu pemerintah dalam menetapkan keputusan di bidang moneter dan fiskal. Secara umum, kegunaan dari neraca pembayaran adalah: yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang keempat, membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan di bidang fiskal, moneter, dan politik. Yang kelima, sebagai bahan pertimbangan dan indikator bagi negara luar untuk memberikan bantuan keuangan. Yang keenam, merupakan salah satu indikator ekonomi yang fundamental bagi suatu negara. Yang ketujuh, sebagai salah satu alat untuk menjelaskan pengaruh dan transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Perbedaan lain dari transaksi ekonomi adalah: 1. Transaksi yang sedang berjalan atau current account yang meliputi barang-barang dan jasa-jasa. Yang kedua, transaksi kapital adalah transaksi yang menyangkut modal dan emas. Yang ketiga, hadiah atau gift, bantuan atau aid, dan transaksi satu arah yang lain atau unilateral transfer dapat digolongkan ke dalam transaksi berjalan atau sebagai transaksi sendiri, yaitu transaksi satu arah. Masalah dalam analisis neraca pembayaran. Beberapa masalah atau kekeliruan yang sering timbul dalam analisis neraca pembayaran antara lain: A. Seringkali mengabaikan hubungan antara transaksi-transaksi internasional yang satu dengan yang lainnya
sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Misalnya, investasi di luar negeri sepintas selalu merupakan defisit karena aliran modal ke luar negeri. Sebenarnya ini akan mendatangkan keuntungan karena ada ekspor bahan mentah atau barang kebutuhan yang diperlukan oleh investasi itu di luar negeri. Contohnya untuk keperluan bahan baku dalam proses produksi atau peralatan untuk perlengkapan mendirikan pabriknya. Contoh lain berupa bantuan yang diberikan kepada negara lain yang seolah-olah defisit. B. Surplus dalam transaksi berjalan sering dianggap baik. Sebaliknya, defisit dianggap jelek. Anggapan semacam ini tidak selalu benar. Contohnya Amerika Serikat. Penerimaan keuntungan dari investasi luar negerinya lebih besar dari investasinya sendiri. Untuk mengimbangi aliran keuntungan yang masuk ini, transaksi berjalan harus defisit. Secara teoritis, jika Korea akan mengalami defisit yang berarti nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, maka negara harus mencari devisa atau capital inflow untuk menutupi kekurangan tersebut. C. Keputusan memberi bantuan atau aid seharusnya didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan. Misalnya diukur dari income, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Misalnya neraca pembayaran Indonesia surplus tidak berarti Indonesia harus membantu Inggris yang neraca pembayarannya defisit. Terdapat 3 mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran internasional, yaitu 1. Mekanisme harga atau penyesuaian melalui perubahan harga-harga atau price effect. Mekanisme HUM adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan-perubahan harga. Mekanisme ini umumnya pemerintah membawa kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan. 2. Mekanisme pendapatan atau penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau income effect. Mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional yang singkatnya disebut mekanisme pendapatan menggambarkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Yang ketiga, penyesuaian melalui perubahan stok uang atau real balance effect. Mekanisme HUM sesungguhnya tidak murni mekanisme harga, sebab sebelum suatu harga naik atau turun terjadi penyebab lain, yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri. Jika terjadi surplus, maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri sehingga berakibat stok uang di dalam negeri bertambah. Sebaliknya, jika terjadi defisit, maka uang akan mengalir ke luar negeri sehingga uang dalam negeri menurun. Neraca pembayaran luar negeri Indonesia dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari beberapa penerbitan resmi, antara lain 1. Nota keuangan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Keuangan RI. Yang kedua, Bank Indonesia, laporan tahunan pembukuan yang diterbitkan setahun sekali untuk masing-masing tahun anggaran. Yang ketiga, statistik ekonomi dan keuangan Indonesia yang diterbitkan 2 bulan sekali oleh Bank Indonesia. 4. Statistik Indonesia atau Statistical Year Book of Indonesia yang diterbitkan oleh BPS. 5. Indikator ekonomi yang diterbitkan BPS sebulan sekali.